Enggak. Nggak mau. Aku pokoknya nggak mau jadi model video klip Dead Flowers. Nggak mau. Ya, kok nggak mau sih? Harus mau dong Putri Usus Goreng. Emangnya kamu mau ngeliat aku mesra-mesraan sama cewek lain? Dan aku kan juga nggak bisa kalau harus sayang-sayangan sama cewek lain. Dan aku cuma sayang sama kamu. Ih, tapi kan aku nggak bisa acting kayak gitu. Kan aku bukan model. Emangnya aku artis apa pakai acting? Enggak. Aku nggak mau pokoknya. Kamu cari aja model yang lain. Putri Usus Goreng. Sejak kapan Pangeran Tampan menerima penolakan? Enggak, pokoknya kamu harus mau. Dan sorry ya, kamu udah aku kontrak seumur hidup. Jadi apapun kegiatan yang berhubungan sama aku, kamu harus ada. Kontrak seumur hidup? Apaan sih? Nikah aja belum juga. Ya belum sih, tapi akan datang waktunya. Kalau perlu, secepatnya. Pak Bos, maaf Pak Bos, saya hampir lupa. Kenapa? Tadi Pak Bos ketemu sama Bu Lydia ya? Bu Nawang sampai nelpon saya loh. Loh, kamu bilang sama Bu Nawang, saya ketemu Lydia? Ya enggak, saya bilang Pak Bos lagi ketemu sama kliennya. Baguslah, tumben kamu pinter. Soalnya saya nggak mau kalau Bu Nawang tahu kalau saya ketemu Lydia. Nggak mau bebani pikiran dia, masalah dia udah banyak, Cuk. Iya, saya paham Pak Bos. Tapi ini loh, gara-gara Pak Bos telepon nggak diangkat, Bu Nawang sampai nelpon saya Pak Bos. Ya? Iya, dia khawatir banget sama Pak Bos. Kayaknya kayak nggak ketemu udah lama gitu loh. Kangen banget kayaknya. Bisa aja kamu. Pak Bos. Permisi Pak Remon, Pak Harisnya sudah datang. Ya, makasih ya. Baik, permisi Pak. Silakan Pak. Ya. Pak Bos, saya permisi mau ngopi dulu ya. Iya, terserah kamu lah. Ayo Pak Haris, Ya, silakan. Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Maaf ya, saya undang mendadak. Penting soalnya. It's okay, Pak. Ya, lalu gimana? Tadi saya ketemu Lydia. Saya tanyakan langsung tentang keterlibatan dia sama Alek. Terus dia jawab apa? Jawaban klasik. Berbelit-belit bertele-tele. Semakin dia bertele-tele, dan saya yakin Alek akan terlibat. Saya yakin sekali 100%. Jadi Pak Raymond mau melaporkan Pak Alex ke pihak berwajib? Kalau menurut saya jangan dulu Pak Haris. Karena bukti yang mengarah ke Alek belum lengkap. Buktinya Lydia. Dia dibebasin sama polisi. Karena bukti belum lengkap dan belum rampung. Kalaupun Pak Alex terlibat, dia pasti akan melenyapkan semua bukti-bukti yang ada. Apalagi dia tahu Bu Lydia sempat tertangkap. Jadi menurut Pak Haris, Pak Alek menghilangkan bukti-bukti cetaknya. Betul sekali. Berarti Pak Alek masih menyimpan soft copy-nya. Entah berupa disket atau apapun. Tapi yang pasti, Pak Alek punya bukti itu. Ya, Pak. Saya minta tolong sama Pak Haris. Tuntasin masalah ini sampai ke akar-akarnya. Lagiannya kamu mau apa? Kalau ngeliat aku tuh mesra-mesraan sama cewek lain, ha? Ada adegan-adegan pelukan atau pegangan tangan atau bercumbu. Ya enggak lah. Kan aku tahu kamu profesional. Kamu tuh cuman acting doang. Kecuali kalau kamu beneran baper sama ceweknya, iyalah aku cemburu. Naomi. Ya angkat dong Putri Usus Goreng. Feeling aku sih mau ngomongin soal video klip. Halo? Halo Put, lo udah siap kan buat syuting besok? Please, jangan nolak. Waktu kita udah mepet banget soalnya. Tapi gue, Put. Udah ya, sampai ketemu besok. Bye. Nom, halo? Aduh, sumpah. Naomi gak kasih aku kesempatan buat ngomong. Padahal kan aku mau bilang aku gak mau jadi model video klip. Kan ya udahlah, makanya terima aja Putri Usus Goreng. Ya tapi aku gak pernah kayak gitu, Pangeran. Aku gak tahu harus ngapain. Aku harus gimana coba jadi model. Ya nggak harus ngapa-ngapain. Kamu acting natural aja. Paling cuma pacaran sama aku, mesra-mesraan. Jadi gampang kan? Kayak kita sehari-hari. Jadi sweet couple pupa.
sekarang waktunya gue singkirin lo lebih sadis dari sebelumnya. Gawat ini. Kalau sampai Lydia bocorin semuanya ke Raymond, bisa habis aku sama dia. Mudah-mudahan aja Lydia nggak senekat itu. Kenapa sih Lydia nggak ngangkat telepon aku? Kamu tadi nggak bocorin semua rahasia kita ke Pak Raymond kan? Karena kalau kamu sampai nekat, itu bisa membahayakan kita berdua. Dibaca juga enggak. Boro-boro dibalas sama Lydia. Ada apa sih sama dia? Bikin aku makin penasaran aja. Aku makin gak tenang. Karena aku gak tahu apa yang harus keperbuat. Kalaupun sampai Lydia ngebocorin rahasia aku. Aku pikir gak masalah juga. Karena semuanya bukti-bukti yang menyangkut ke aku udah aku lenyapin. Aku bisa lebih tenang kayaknya. Sayang, gimana kuliah kamu? Nggak ada masalah apa-apa kan? Kuliah aku aman-aman aja kok, Ma. Gak ada masalah. Walaupun aku nyaris ikut ulangan mata kuliahnya Pak Regar, hampir aja aku nggak ikut kuis. Ya ampun, itu pasti karena kamu bolak-balik kantor polisi kemarin itu kan? Gara-gara masalah mama kan? Maafin mama ya sayang. Kalau kamu jadi masuk ke dalam masalah mama. Apalagi sampai ganggu kuliah kamu. Mama yang salah. Gak apa-apa kok, Ma. Aku bisa atasin semuanya kok. Mama gak perlu khawatir, ya. Terus soal rencana kamu untuk pindah kuliah ke London gimana? Gue gak mungkin ninggalin Mama dalam situasi seperti ini. Mama pasti butuh support dari gue. Rizky pasti berpikir kondisiku saat ini gak akan bisa support biaya kuliahnya selama di sana. Lebih baik aku gak bahas soal ini dulu. Karena ini hanya buat Rizky makin sedih. Oh iya, soal Putri. Putri gimana sama kamu? Baik-baik aja kan? Dia gak jauhin kamu gara-gara masalah mama ini kan? Enggak kok, Mah. Putri gak jauhin aku. Putri juga sikapnya seperti biasa ke aku. Kayaknya Putri gak tahu deh mas soal ini. Masa iya Bu Nawang gak cerita sama Putri soal aku? Padahal ini kan masalah besar keluarganya. Aku juga sempat ketemu sama Tante Nawang. Tante Nawang juga baik-baik aja ke aku. Kayak gak punya dendam sama sekali. Oh ya, syukurlah. Kayaknya Tante Nawang gak kepengen anak-anak terlibat dalam kasus orang tua deh. Mungkin Bu Nawang ingin menjaga perasaan Rizky. Makanya dia gak cerita sama Putri. Kalau benar begitu, Bu Nawang benar-benar memiliki hati yang mulia. Nah, sekarang gantian dong. Mama yang cerita ke aku. Gimana ceritanya Mama bisa dibebasin? Sebaiknya aku jujur aja ya sama Rizky. Karena sekarang Rizky bukan anak kecil yang bisa dibohongi lagi. Emang kasus penyelidikannya udah selesai.
makanya Mama bisa dibebasin. Tapi bentar deh, Ma. Mama itu beneran udah bebas atau Mama cuma bebas sementara sih? Ma? Kalau soal penyidikan Mama, ini sekarang masih terus berjalan. Tapi Mama yakin kok, kalau Mama pasti akan lepas dari hukuman. Mama akan bebas. Maksudnya Mama udah bebas itu kayak gimana? Maksudnya Mama bebas itu Mama terlibat nggak bersalah atau Mama sengaja punya rencana ngilangin bukti-buktinya? Enggak, sama sekali enggak. Mama nggak ada kepikiran untuk ngilangin bukti-bukti itu. Karena kalau sampai itu terjadi kan jadi masalah baru lagi untuk Mama. Iya kan? Ya terus gimana caranya Mama bisa bebas kalau Mama terbukti terlibat dalam kasus ini, Ma? Ma, aku juga masih nggak habis pikir sama Mama. Kenapa Mama tega ngerampas harta papanya Putri? Apa Mama ngelakuin ini semua semata-mata hanya untuk aku, Ma? Lex, kamu ini kalau orang-orang tahu yang kamu lakuin sama Jaka, itu akan jadi masalah besar buat kamu, Lex. Iya, aku ngerti. Justru itu aku butuh bantuan kamu. Kamu itu kan sekretaris Jaka, orang kepercayaan dia. Aku yakin orang-orang nggak akan curiga kalau sama kamu. Lagian, kamu kan juga lagi butuh uang. Iya kan? Jadi maksud kamu sekarang mau nyogok aku? Iya. Enggak, Lex. Enggak mungkin aku lakuin itu. Enggak mungkin, Lex. Dengerin dulu, kamu jangan salah paham. Aku bukan mau ngasih kamu uang, tapi aku cuma mau bagi harta Jaka ke kamu. Emang kamu nggak mau? Kamu tahu, kalau kita bagi harta Jaka itu berdua, kita bisa membahagiakan keluarga kita masing-masing, khususnya anak-anak kita. Coba kamu pikirin lagi deh. Kamu nggak mau apa? Hidup dengan berlimang harta, gelimpangan harta yang nggak akan habis untuk 7 turunan sampai anak cucu kita. Coba kamu pikirin lagi. Kok diem sih, Ma? Jawab, Ma. Kenapa Mama mengambil hak yang bukan menjadi hak Mama? Apa Mama ngelakuin semua itu hanya untuk aku, Ma? Kepala Mama pusing banget nih. Mama kenapa? Mungkin karena akhir-akhir ini terlalu menumpuk masalah Mama, jadi kepala Mama pusing banget. Mama izin istirahat dulu, nggak apa-apa ya sayang ya? Ya? Iya, Ma. Kalau bener alasan Mama ngelakuin semua itu demi gue bakal bilang kalau gue rela kehilangan semua ini asalkan gue bisa hidup tenang. Gue ngerasa gak nyaman hidup enak kayak gini. Sementara Putri dan Tante Nawang hidup susah. Harusnya mereka berdua yang menikmati semua ini, bukan gue.